salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi tayyibin tahirin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Allahumma iftah abwaaba madaina ma'rifatan wa adkhilna fiha akhwati jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan taufik, yang telah memberikan inayahnya, yang telah memberikan kekuatannya kepada kita sehingga kita kembali berkumpul di majelis ini, di majelis doa, dan kemudian disambut dengan majelis sekian yang mana insyaallah hal ini akan menambah keilmuan kita, akan menambah ma'rifatnya kita, dan akan menambah amal perbuatan kita sehingga kita menjadi orang yang menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini juga kita hadir di sini untuk mendengarkan sedikit sharing dari saya. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan belasungkawa kepada antum sekalian karena pada malam ini juga bertepatan dengan 15 Rajab atau Nisfu Rajab, yang mana hari ini, malam ini dikenal dengan hari syahadahnya Sayyidatuna Sayyidah Zainab salamullahi alaiha. Pada malam ini ya, putri dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib juga telah sampai pada umurnya dan menjadi seorang yang syahidah. Untuk itu saya ucapkan Allah ujurana wa kum bisyahadati Sayyidatu Zainab. Dan tausiah pada malam ini saya ingin sedikit ingin sedikit menjelaskan mengenai sebuah gerakan, atau kita mengambil sisi dari gerakan yang Imam Hussein dan gerakannya Sayyidah Zainab. Jadi tausiah malam ini berkaitan dengan sebuah gerakan, di mana gerakan yang seperti apakah yang diridhoi oleh Allah, dan gerakan seperti apakah yang bernuansa ilahiyah, dan gerakan seperti apakah yang bisa menyampaikan kita pada kesempurnaan, seperti gerakan yang dilakukan oleh Imam Hussein dan Sayyidah Zainab. Namun penjelasan saya ini adalah penjelasan tafsir, tapi bukan tafsir juz amma sebagaimana sebelumnya, tapi penjelasan tafsir di ayat lain di surah As-Saba 46. Dan supaya lebih memudahkan kita untuk bisa memahami, maka saya akan menggunakan papan tulis agar penjelasan kita lebih mudah dicerna dan diserap. Jadi ceramah ini akan saya bahas mengenai tafsir sebuah gerakan di dalam ayat Al-Quran, yang mana gerakan ini muatannya sama seperti gerakan yang dilakukan oleh Imam Hasan dan Imam Hussein alaihi salam. Jadi masing-masing bisa lihat di dalam surah As-Saba ayat 46. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Cik saya. Jadi ayat ini Bismillahirrahmanirrahim saya bacakan. Kun innama a'idzukum biwahidatin antakumu lillah masna wa furada tumma tatafakkaru. Jadi ayat ini sebenarnya ayat yang menginspirasi gerakan yang dilakukan oleh Imam Husain ataupun gerakan yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab. Di mana artinya ini adalah katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu atau memberi nasihat kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu menghadap atau berdiri menghadap Allah atau berdiri untuk Allah berdua-dua, masna atau sendiri-sendiri. Kemudian kamu berpikirlah. Jadi ayat ini adalah nasihat yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi ini satu-satunya ayat yang mana Allah mengatakan, aku memberikan nasihat kepadamu. Katakanlah wahai Muhammad, aku memberikan nasihat kepadamu, satu nasihat saja, kata Allah. Apa nasihat? Nasihat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan diminta untuk sampaikan kepada umatnya adalah antakumu lillah masna wa furada summa tafakkar. Jadi nasihat ini adalah nasihat yang datang daripada Allah. Jadi nasihat ini datangnya dari sisi Allah untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Bunyi nasihatnya itu adalah antakumu lillahi masna wa furada summa tatafakkar. Jadi aku Allah memberikan ini memberikan nasihat. Jadi satu saja, kata Allah. Jadi katakanlah, sesungguhnya aku Allah ingin memberikan nasihat satu saja, kata Allah. Jadi ini satu nasihat dari Allah, yang mana ini nasihat diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk dijalankan, dan juga bukan hanya untuk Nabi Muhammad, bahkan untuk kita dan seluruh gerakan yang ingin kita lakukan. Pertama kata u'idzukum. Aku Allah memberikan nasihat. Jadi kata u'idzukum ini, aku memberikan nasihat kepada kalian. Jadi ketika Allah memberikan nasihat kepada kita, berbeda dengan ketika seorang manusia memberikan nasihat kepada manusia yang lainnya. Jadi ketika Allah memberikan nasihat kepada manusia, maka sudah pasti dalam kandungan nasihat Allah ada istilahnya harmonisasi antara diri kita dan kesempurnaan kita. Tapi berbeda ketika kita mau menyampaikan nasihat suami misalnya kepada istri, bisa jadi karena suami tidak memahami istri sehingga dia memberikan nasihat. Masih ada kemungkinan yang mana nasihat itu tidak cocok dengan si yang kita beri nasihat. Tapi kalau kita bandingkan ketika Allah yang menyampaikan sebuah nasihat, maka kepastian, kecocokan itu pasti ada antara makhluknya dan Tuhannya. Kenapa? Karena Allah mengetahui segalanya, sehingga apa yang Dia berikan, baik itu nasihat, baik itu perintah, baik itu apa istilahnya kalau kita bilang saran, itu pasti selalu sesuai dengan fitrahnya kita sebagai seorang manusia. Berbeda dengan ketika fulan menasihati fulan, bisa jadi tidak cocok
Kenapa? Karena tidak adanya pengetahuan terhadap seluruh yang ada pada seseorang itu. Tapi ketika Allah menyampaikan sebuah nasihat, maka nasihat ini bernilai sama dengan kesempurnaan yang ingin atau yang hendak kita capai atau tujuan dari penciptaan kita. Dan itu pasti Allah berikan. Tidak mungkin Allah berikan nasihat tapi tidak ada nilai-nilai yang menyebabkan kita sampai pada kesempurnaan diri kita. Jadi ketika Allah mengatakan Allah ingin memberikan nasihat, pasti tujuan Allah adalah untuk kebaikan dan maslahat manusia itu sendiri. Jadi nasihat Allah ini bukan nasihat sebagaimana manusia. Kalau manusia memberikan nasihat, kita boleh lakukan, boleh tidak lakukan. Tapi ketika Allah memberikan nasihat, ketika yang memberikan nasihat ini adalah orang yang paham sekali siapa diri kita, maka powernya itu nasihat ini akan tinggi juga, kita harus lakukan. Kalau kita tidak ada halangan, jangan kita tidak lakukan. Karena nasihat dari Allah pasti ada kebaikan dan maslahat untuk diri kita. Itu satu. Yang kedua, nasihat dari Allah pasti gunanya untuk menyempurnakan diri kita, baik kesempurnaan jasmani kita maupun kesempurnaan spiritual kita. Dan itu tentu pasti sesuai dengan fitrah kita sebagai seorang manusia. Itu kata u'izukum, ini aku Allah memberikan nasihat kepada kalian satu saja. Kemudian tafsir selanjutnya adalah biwahidatin. Itu kata wahidah, itu satu saja. Jadi ketika Allah mengatakan aku ingin memberikan nasihat satu saja, artinya dan mengabaikan nasihat-nasihat yang lain, artinya ini menyatakan tentang sesuatu yang sangat besar dan memiliki efek yang sangat besar. Ketika banyak nasihat-nasihat yang lain, tapi Allah hanya menekankan satu saja. Ini saja kalian lakukan. Dari sekian banyak nasihat, tapi Allah mengesampingkan itu semua dan dia mengatakan satu saja aku berikan nasihat. Artinya apa? Nasihat ini memiliki nilai yang sangat besar di mata Allah, bukan hanya di mata Allah, mungkin di mata Nabi Muhammad, untuk mengembangkan diri kita atau menyempurnakan diri kita. Karena dari sekian banyak itu Allah cuma pilih satu nasihat saja, yaitu ini tadi. Jadi kata wahidah ini ingin menekankan bahwa nasihat yang ingin aku berikan ini adalah sesuatu yang sangat besar buat antum, buat kita semua, buat Nabi Muhammad. Jadi penekanan bahwa Allah bilang satu saja itu adalah penekanan yang menegaskan bahwa hal ini adalah perkara yang sangat besar. Bahkan bisa kita bilang bahwa hal ini adalah pokok atau asas di mana seseorang ketika ingin sempurna itu melewati tahapan-tahapan ini. Ketika Nabi juga ingin sempurna, maka akan melewati tahapan-tahapan ini. Dan ketika orang itu meninggalkan ini, maka ia akan mengalami segala kekacauan ataupun kehancuran bagi dirinya. Yang mana kehancuran ini menyebabkan ia menjadi orang yang tidak sempurna dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Itu kata wahidah. Kemudian kita lanjut ke isi. Apa sih nasihat Allah yang satu saja itu? Adalah antakumu lillah. Pertama kita akan bahas takumu. Takumu ini qiyam, kebangkitan, kebangkitan atau bangkit atau berdiri. Jadi nasihat Allah itu adalah yang pertama kita harus berdiri. Artinya apa? Kita jangan duduk. Duduk itu adalah proses di dalam diri kita, di mana kita lebih banyak diam dan lebih banyak diam dan tidak banyak gerakan. Tapi kalau berdiri itu lebih banyak bergerak. Terus yang kedua, kita membutuhkan energi ekstra, yaitu kita harus menopang berat badan kita.
Jadi kata Allah artinya apa? Antaqumu lillah, yaitu kita harus berdiri. Kita harus berdiri artinya apa? Kita harus kita harus bergerak, bukan diam, bukan duduk. Kita harus berdiri dan kita harus menopang berat-berat badan kita. Artinya apa? Kita bukan hanya berat badan kita. Ketika kita diperintah oleh Allah untuk berdiri, kita harus menanggung segala beban dan derita kita, masalah kita. Kita harus bangkit. Kita bukan orang yang duduk. Kita ini orang yang berdiri. Di sini antaqumu lillah, saya bisa katakan orang yang berdiri adalah orang yang aktif. Antaqumu lillah. Jadi pesan Allah itu adalah kita harus menjadi orang yang aktif. Bukan orang yang duduk, diam, santai. Tapi kita harus menjadi orang yang berdiri, tegak, melakukan sebuah gerakan, melakukan sebuah kebangkitan, melakukan sebuah perbaikan, di mana itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang duduk dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang berdiri. Dan ini yang pesan pertama Allah, kita harus aktif. Nasihat Allah pertama, kita harus menjadi orang yang aktif, bukan orang yang diam, bukan orang yang tidak aktif, tidak peduli. Kita harus bangkit, karena kebangkitan itulah yang menyebabkan kita bisa sampai pada sebuah kesempurnaan. Ketika orang tidak mau bergerak, mungkinkah ia sampai pada sebuah tujuan? Iya, jadi harus bergerak. Bergerak itu adalah syarat agar kita menjadi seseorang ataupun sampai kepada sebuah tujuan. Dan itu syarat pertama ketika kita ingin mendengarkan nasihat dari Allah. Itu kita harus berdiri. Yang kedua, berdirinya kita pun juga harus lillah. Ini yang terpenting. Ketika kita berdiri menahan derita kita, tapi kita merasakan derita itu tanpa ada pandangan kita demi mendekatkan diri kepada Allah, maka hal itu adalah hal yang sia-sia dan itu tidak diperintahkan oleh Allah. Kita diperintahkan oleh Allah adalah berdiri dengan pandangan bahwa apa yang kita lakukan dan kita tahan, yang kita lakukan semua demi mendekatkan diri kepada Allah, lillahi. Jadi ketika kita bergerak ke yayasan ataupun ketika kita mendirikan sebuah organisasi, ketika kita ingin melakukan sebuah gerakan revolusi, maka yang harus pertama kita lakukan adalah qiyami billah. Itu qiyam ilallah. Itu kata Imam Ali Khamenei, dia mengatakan bahwa semua dari kita harus bergerak menuju Allah. Semua dari kita harus bergerak menuju Allah. Bergerak menuju Allah itu adalah antaqumu lillah. Apapun yang kita lakukan, baik itu kita minum, baik itu kita makan, baik kita itu berdiri, baik kita duduk, baik kita berjalan ke pasar, baik kita mencari makanan yang halal, maupun kita mencari rezeki yang halal, itu semua kita lakukan antaqumu lillah. Jadi lillah ini adalah keyakinan. Ini ideologi kita dengan orang perbedaan kita dengan orang kafir. Orang kafir bergerak mencari rezeki halal bukan untuk lillah, tapi untuk linafsi, untuk dirinya, bahkan mungkin ligairi, untuk orang lain, atau untuk lisyai'in, untuk sesuatu. Dan kita orang Islam, sebagaimana kita berakidah, berkeyakinan bahwa Allah lah pencipta kita, maka semua perbuatan atau refleksi yang ada di dalam tubuh kita semua antaqumu lillah. Berjuang untuk Allah, melakukan sesuatu karena Allah, melakukan sesuatu dengan tujuan Allah. Allah itulah puncak terakhir. Kita lihat semua maksumin, tidak ada satupun antaqumu bigairillah. Tidak ada satupun maksumin yang bergerak kepada selain Allah. Kesempurnaan mereka justru dikarenakan mereka semua bergerak menuju Allah, bukan bergerak menuju selainnya. Jadi lillah ini adalah keyakinan, ideologi kita. Bahkan bukan hanya ideologi, di situ dia adalah tujuan kita. Bahkan bukan hanya tujuan kita, di sini lillah ini adalah kesempurnaan kita. Kalau kita bergerak semua dengan tujuan Allah, maka kita akan menyempurna di situ. Dan kesempurnaan manusia suci dikarenakan mereka semua bergerak menuju Allah. Inilah. Dan gerakan Sayyidah Zainab dan Imam Hussein
semua tidak lepas dari antakumu lillah. Karena kalau tidak bergerak karena Allah, tidak mungkin mereka mendapatkan gelar ataupun diberikan oleh Allah gelar-gelar atau pangkat-pangkat sebagai misalnya Aba Abdillah. Tidak mungkin akan dapat gelar-gelar itu kalau mereka bukan orang-orang yang bergerak menuju Allah. Jadi di sini poin terpentingnya adalah bahwa kita di dalam setiap perbuatan kita, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita aktif melakukan sesuatu, maka hal yang pertama kita harus fokuskan adalah kita jadikan gerakan kita itu semua untuk Allah, tujuan kita untuk Allah, karena Allah lah tempat kita kembali, di mana dengan hanya kepada Allah kita mendapatkan kesempurnaan itu. Karena Allah berfirman, "Man kana yuridul izzah falillah izzatu jami'a." Jadi barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu semuanya adalah milik Allah. Jadi ini adalah poin dan target kita dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Jangan pernah kita melakukan sebuah perbuatan tanpa ada kata-kata lillah. Itu kita memuaskan. Kalau kita bilang kita melakukan sesuatu untuk linafsi, berarti apa? Kita memuaskan diri kita. Tapi ketika kita melakukan sesuatu lillah, maka yang kita puaskan adalah Allah. Ketika Allah yang kita puaskan, maka apapun yang kita inginkan, maka dengan segera Allah akan berikan. Karena sebagian orang atau kebanyakan dari orang itu, kebanyakan dari mereka melakukan sesuatu itu untuk dirinya ataupun untuk orang lain ataupun untuk sesuatu. Nah, di sini Allah ingatkan bahwa kita jangan melakukan sesuatu itu ketika kita bangkit ataupun ketika kita aktif, janganlah melakukan sesuatu itu untuk diri kita. Salah kalau kita melakukan sesuatu untuk diri kita. Kita lakukan sesuatu itu untuk Allah. Itulah tujuan kita. Karena kalau kita melakukan sesuatu untuk diri kita, maka kita lebih memuliakan diri kita di atas Allah. Ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, maka kita memuliakan orang lain ketimbang Allah. Padahal yang Allah inginkan adalah kita melakukan untuk Allah, walaupun untuk Allah ini kita berikan kepada orang lain. Jadi untuk Allah ini pahalanya kita inginkan dari Allah, walaupun yang kita berikan, kita korbankan untuk orang lain. Jangan kebalik, kita pahalanya mengharapkan dari orang lain, mengharapkan pujian dari orang lain, terus mengharapkan pujian dari orang lain, terus nanti kita ketika orang lain itu tidak memuji kita, maka kita tidak merasa sedih. Nah, tapi ketika kita melakukan itu semua untuk Allah, walaupun kita kerjakan untuk orang lain, ketika orang lain tidak memuji kita, maka cukuplah Allah yang akan memuji kita dan mengangkat derajat kita. Tapi ketika kita melakukan untuk orang lain, maka pahala yang kita harapkan hanya dari orang itu. Tidak bisa kita mengharapkan pahala dari Allah. Karena apa? Kita sudah mendahulukan orang lain daripada Allah itu sendiri. Jadi itu poinnya, antakumu lillah. Jadi lillah adalah tujuan kita ketika kita melakukan sesuatu, bukan dikarenakan nafsu ataupun bukan dikarenakan kepentingan. Poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah antakumu lillah ini, sebagaimana Allah itu katakan, u'izukum biwahidah, aku memberikan nasihat satu saja, di mana di dalam tafsir disebutkan antakumu lillah ini adalah penyelesai konflik penyelesai konflik horizontal di antara kita. Ketika semua dari kita ini memiliki hanya satu tujuan, yaitu Allah, mungkinkah kita akan berpecah? Ketika tujuan kita ini semua Allah, mungkinkah kita akan berpecah? Perpecahan itu kapan terjadi? Ketika ada dua keinginan, ada dua tujuan, ketika ada tiga tujuan, ketika ada 4 tujuan.
Ketika ada 5 kepentingan, maka perpecahan di situ lahir. Tapi ketika semua dari kita ini bergerak, semua hanya untuk Allah, maka tujuan hanya satu, dan mungkinkah akan tercipta perpecahan? Makanya Allah bilang di sini wahidah, satu saja. Karena ketika kalian mengamalkan ini, maka kalian akan menyelesaikan konflik dan perpecahan. Dimana ketika kita melakukan karena Allah, maka perpecahan ego kita, kepentingan kita, nafsu kita semua akan kita sisihkan. Dimana kepentingan kita hanyalah untuk Allah. Jadi kembalinya kita pada nafsu merupakan titik awal dari adanya perbedaan dan titik dimulainya perpecahan dan ketidakbersatuan. Poin selanjutnya adalah masna, berdua-dua. Disinilah urgensitasnya sebuah organisasi. Jadi kata Allah itu, aku ingin memberikan satu nasihat satu saja, yaitu apa? Bergeraklah menuju Allah berdua-dua, bukan sendiri-sendiri. Jadi perintah pertama Allah adalah gerakan yang dilakukan berdua atau berkelompok atau berorganisasi. Ketika kita melihat sebuah perusahaan itu dikerjakan oleh banyak orang, maka perusahaan itu pasti akan maju. Kenapa ketika kita ingin mengembangkan ajaran mazhab kita, kita tidak ingin berkelompok atau berorganisasi? Kita sendiri-sendiri. Bisakah kita bisa sampai pada sebuah pencapaian yang tinggi ketika kita mengerjakannya sendiri-sendiri, masing-masing ngerjain urusannya sendiri? Nah, di sini perintah Allah, ketika kita ingin bangkit untuk Allah, maka hal yang pertama kita harus lakukan adalah berkelompok. Berdua-dua, berkelompok, berorganisasi. Bukan kita sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri itu perpecahan, tapi ketika kita berkelompok artinya apa? Ada orang-orang yang memiliki kesamaan visi dan misi, di mana mereka visi misinya adalah untuk Allah, mereka berjuang untuk Allah dan menjalankan semua untuk Allah. Ini bertepatan, kemarin kita sudah melihat dan bersama-sama melihat pelantikan sebuah organisasi Ahlul Bait Indonesia, yang mana ini pondasinya. Kita pondasinya, kenapa kita harus berorganisasi? Karena perintah Allah dan nasihat Allah yang pertama, yang mana itu bisa memecah dan meredam konflik. Antaqumu lillahi masna, bukan furodanya yang pertama. Ketika sudah berkelompok nggak bisa, baru kata Allah furodo. Antaqumu lillahi masna. Jadi yang saya ingin tambahkan bahwa gerakan berkelompok inilah adalah sebuah gerakan yang memiliki nilai kebangkitan ilahiyah. Jadi antaqumu lillahi masna. Jadi gerakan yang berkelompoklah, di mana gerakan berkelompok ini antaqumu lillah, demi kebangkitan, demi sebuah kebangkitan untuk Allah, untuk agama Allah, untuk gerakan Allah. Itulah yang dinamakan gerakan ilahiyah. Sebagaimana Imam Husain, kenapa dia tidak sendiri saja melakukan gerakan? Imam Husain melakukan gerakan dengan berkelompok. Kalau Imam Husain sendiri di Karbala, tidak mungkin namanya akan masyhur hingga sekarang. Karena ia berkelompok, membawa anak istrinya, membawa keluarganya, membawa adiknya, membawa keponakannya, membawa cucunya, membawa semua anggota keluarganya. Itu karena perintah antaqumu lillahi masna. Jadi Imam Husain ingin memberikan, karena gerakan, karena sebuah kebangkitan, sebuah aktivitas yang dilakukan bersamaan, berkelompok, berorganisasi, itu akan menghasilkan sebuah gerakan yang sangat besar. Makanya Allah bilang di sini wahidah, satu aja. Ketika kalian lakukan ini, maka kalian akan besar, akan menjadi gerakan-gerakan yang ilahiyah. Ketika sudah tidak bisa dilakukan secara berkelompok, seperti gerakan yang dilakukan waktu itu, kalau kita bilang di Imam Husain itu, waktu Imam Husain mengutus Muslim bin Aqil
Muslim bin Aqil kan ingin menciptakan kelompok di Kufah, tapi masing-masing dari mereka ada mundur dan takut pada ancaman, sehingga mau tidak mau Muslim bergerak hanya sendiri. Jadi ketika kita sudah menyampaikan gerakan kita pada person-person sehingga kita bisa menciptakan sebuah kelompok, dan ketika tidak ada yang mau ikut, maka kita harus bergerak walaupun kita hanya sendiri. Jadi ini adalah ayat sebuah gerakan di mana gerakan ini menginspirasi gerakan Imam Hussein dan gerakan Sayyidah Zainab, di mana gerakan-gerakan itu semua dikarenakan Allah dan dilakukan secara berjamaah atau berkelompok. Kemudian lanjutan ayatnya adalah summa tatafakkaru. Kemudian berpikirlah. Jadi ketika kita sudah bisa menciptakan sebuah gerakan yang mana gerakan itu berkelompok, berorganisasi, maka kewajiban kita selanjutnya adalah berpikir. Berpikir di sini adalah menciptakan sebuah program yang mana program ini sistematis dan sesuai dengan kaidah ini. Jadi kita harus menyusun sebuah program, harus memikirkan program yang mana program ini adalah program dengan tujuan untuk lillah. Yaitu ketika kita menciptakan sebuah program, maka kita harus menjadi orang yang aktif. Orang yang aktif adalah orang yang menyiapkan dirinya. Orang yang aktif untuk dirinya, ada yang aktif untuk orang lain. Jadi ketika kita melihat konteks ayat ini, maka yang Allah inginkan adalah kita menjadi orang yang aktif, dan aktifnya itu juga harus untuk menciptakan, selain mengaktifkan diri kita, kita juga harus mengaktifkan orang lain, dan hanya dengan gerakan perubahan besar baru dapat dilakukan. Tapi ketika seseorang itu hanya bergerak sendiri, maka perubahan yang didapatkan juga akan sedikit dan kecil. Dan ketika kita bisa melakukan secara berjamaah, maka perubahan untuk diri kita maupun orang lain akan bernilai besar. Dan inilah ayat mengenai landasan kenapa kita harus berorganisasi atau berkelompok. Dengan ini kita bisa menyatukan visi misi kita. Semua harus bergerak menuju Allah, seperti ungkapan Imam Sayyid Ali Khamenei, mana tujuan kita adalah Allah, dan kita berupaya menjadikan diri kita semua bergerak untuk menuju Allah dan bersama-sama. Ini yang penting, poin bersama-sama menuju Allah. Jangan kita hanya sendiri-sendiri menuju Allah. Kita harus lakukan bersama-sama, dan ini tidak bisa dilakukan kecuali semua yang ada di sini turut aktif bergerak dan bersama-sama menjalankan program, yang mana program itu harus kita sepakati secara bersama-sama. Untuk itu semoga dengan hari syahadatnya Sayyidah Zainab, kita mendapatkan keberkahan dari gerakan Sayyidah Zainab. Yang mana gerakan itu bertujuan untuk antakumu lillah, qiyam billah, qiyam ilallah. Semoga dengan itu kelompok kita menjadi lebih solid. Amin. Kelompok kita lebih menjadi kelompok yang memiliki persatuan. Amin. Lebih yang menginginkan persatuan lebih utama daripada hal yang lain. Yang mana kebaikan kita, upaya kita, semua kita lakukan harus dengan bekerja sama, dan insya Allah dengan keberkahan gerakan Sayyidah Zainab. Langkah-langkah kita ke depannya untuk menciptakan sebuah organisasi yang diridhoi oleh Allah, menjadi organisasi yang lebih baik dan menciptakan keharmonisan untuk semua dan untuk kebaikan semua, terutama untuk kebaikan komunitas kita Ahlul Bait. Yang mana Ahlul Bait adalah sebuah komunitas yang mana bergerak untuk Allah, dan saya berharap dengan kita mengkaji ayat ini, dan semoga keberkahan ayat ini
menjadikan landasan kita, agar Allah menjadikan kita sebagai orang yang mengenal organisasi, mau bergerak untuk berorganisasi, mau bergerak untuk berkelompok, dan mau menciptakan sebuah gerakan-gerakan yang bisa menyempurnakan diri-diri kita masing-masing. Dan semoga Allah memberikan pahalanya kepada kita dan kedua orang tua kita, karena kita malam ini berkumpul mengkaji ayat-ayatnya, dan semoga dengan keberkahan ayat-ayat ini Allah kirimkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Dan mengampunkan dosa-dosanya dan mengumpulkan mereka dengan para maksumin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jika ada pertanyaan ataupun saran, kritik ataupun saran ataupun apapun itu, silakan diajukan. Tidak ada, maka kita tutup. Aku cuma mau nanya ayat berapa tadi? Surah Saba ayat 46. Dari ngantuk. Ibu-ibu, saya yang mulai. Mati. Ngantuk. Satu aja. Jadi kan kita usahakan tadi kalau bisa